Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa al-sahbihi baqiyatu sahabati wa tabi'in syuhada'i wa shalihin wal ulama'i al-'amilin wa musannifin wa mu'allifin jami'il malaikatil muqarrabin Sadadil Sofiatil Muhaqqiqin Sultan Sultan al-Awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani Sayyidil Awliyaillah wal Awliyatil Islam wa atina wa abaina wa azidatina wa jaddatina wa masayyihina wa asatidina wa mu'allimina tawil huquqi wajibati alaina wa ala alhamdulillah fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadil qaryah wa khususan ila ma'rifatal kitab asy-syekh al-alama Jadil Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhum sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Para jamaah, mari kita lanjutkan kajian kita. Ayo sampai pundi ayo. Mboten ditengerin kali. Ada dukhulil masjid. Tata krama mlebu masjid, tapi sampai pertengahan, sampai doa iktikaf. Setelah masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, duduk menunggu adzan, berniat iktikaf sambil baca doa, sampai doa Allahumma hadza doa wa alaikal ijabah. Jangan patusi. Allahumma hadza doa wa alaikal ijabah. Ini doa-doa yang dibaca ketika iktikaf. Allahumma hadza du'a wa alaikal ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'allahu bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa ashabihi wa karamatihi fid dharain amin. Nalikane kula jenengan iktikaf, di antara doa-doa yang dibaca antara lain ini. Allahumma ya Allah hadza du'a utawi punika donga wa alaika lan ing tesih panjenengan al ijabah utawi ijabah itu. Wa hadzal jahdulan utawi ikilah kepayahan wa alaika tuklan lan ing tesih panjenengan atuklan pasrahkan. Wa inna lillahi lan satune kawula lillahi kedue panjenengan wa inna ilaihi raji'un lan setungguhing kawula ilahi marang panjenengan iku raji'una bakal wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai begini. Jadi doa ini adalah doa menguatkan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah permohonan kita kepada Allah. Sedangkan pengabulan doa itu dari Allah. Jadi ojo duwe angen-angen nek donga mesti kabul. Jadi kita itu hanya diwajibkan berusaha, hanya diwajibkan berdoa. Urusan pengabulan doa itu urusan Gusti Allah. Sehingga kalau kita mempunyai keyakinan seperti ini, umpama ikhtiar bolak-balik
ternyata tidak dikabulkan oleh Allah, itu tidak akan stres. Gitu. Sebab meyakini bahwa yang ijabah itu Allah. Jadi kalau panjenengan berhasil itu bukan karena usaha kita, bukan karena doa kita, karena ini harus kita yakini, harus kita yakini. Wa hadzal jahdu 'alaika tuklan, dan inilah kepayahanku, artinya usahaku. Dan kemudian inilah dan 'alaika tuklan, kepadamu lah tempat untuk berserah diri. Berarti ngeten, berarti ikhtiar kemudian berserah diri kepada Allah sambil menunggu hasil. Ketika hasil itu didapatkan, qanaah. Jadi ini berurutan. Ikhtiar, berusaha dengan baik dan benar sambil menunggu hasil, itu berserah diri kepada Allah, tawakal. Setelah hasil keluar, qanaah, menerima apapun yang ditentukan oleh Allah. Jadi urutannya seperti itu. Urutannya kan tersebut. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua itu dari Allah dan akan kembali kepada wala haula wala quwata illa billah. Allahumma dzal hablil syadid, Allahumma ya Allah dzal hablil syadid, kang duweni tali kang kukuh, wal amri rasyid, lan perkawis kang bener. As'alukan undang kadumateng panjenengan al amna ing keselamatan yaumal waqid ing dalem dinane ancaman, wal jannata yaumal khulud, lan ing swarga ing dalem dinane kelanggengan, ma'al muqarrabina sartane wong-wong kang kepareng, asyhudi tur kang nyakseni, arruka sujud kang akeh rukuke lan sujud, al-mufina kang nuhoni laka dumateng panjenengan bil uhudi kelawan pinter-pinter janji. Innaka rahimun wadud, sunne panjenengan menika rahimun kang asih, wadud kang akeh demene. Wa anta taf'alu ma turid, lan utawi panjenengan iku taf'alu nindakake panjenengan maing barang turid kang ngersakake panjenengan ing. Subhana wa suci manita sofa zat kang persifatan nikmat bil isi kelawan kamulyan. Wa qala dawu sapa man bi kelawan isun, subhana man labisal majda wa takram, maha suci zat man labisa kang persifatan al majda kalian keagungan wa takram lan kamulyan bihi kelawan al majdu. Subhana maha suci man layang bagi zat kang ora sak mestine at-tasbihu wa at-tasbihu kesucian illa lahu kejaba dateng panjenengan. Subhanadzil fadli wal ni'am, maha suci zat kang anggadhahi kanugrahan wal ni'am lan pinter-pinter nikmat. Subhana maha suci dil qudrati wal karam, zat kang sifat kuwasa wal karam lan kamulyan. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmi, maha suci zat alladzi ahsa kang ngitung ya alladzi kula syai'in ing saben-saben sewiji-wiji bi ilmi kelawan ilmune Allah. Niki dungane wong iktikaf. Jadi tak terang ngono ngeten kira-kira sampeyan lakoni napa mboten nggih. Sing penting kok sampai ning ngoten mawon nggih. Dilakoni ora semonggo kersa. Jadi iktikaf itu juga ada ilmunya, tidak asal berdiam diri saja. Di antara doanya lagi adalah mohon kepada Allah, ya Allah, zat yang memiliki tali yang kuat atas urusan yang benar. Jadi Allah itu mengikat kita dengan urusan yang benar sebenarnya. As'aluka al-amna yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud. Aku memohon kepadamu untuk diberikan keselamatan di hari datangnya ancaman dan di hari dimasukkannya ke dalam surga. Maksudnya yaumul hisab itu minta kepada Allah supaya diberikan aman
Ma'al muqarrabina bersama dengan orang-orang yang dekat kepada. Saya terangkan dulu tentang muqarrabin. Ada kalimat muqarrabin, ada kalimat abrar. Panjenengan ndonga niku wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Abrar itu adalah orang-orang yang soleh. Adapun muqarrabin itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu beda. Orang-orang muqarrabin itu yang dipandang bukan pemberian Allah. Adapun orang-orang abrar itu masih memandang pemberian Allah. Makanya wong abrar niku nek donga wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku ke dalam surga bersama orang-orang yang soleh. Tapi orang muqarrabun itu tidak pernah meminta pemberian Allah. Yang diinginkan itu Allah yang memberi, bukan minta pemberian. Itu orang muqarrab. Itu orang muqarrab. Jadi orang tahu yang diharapkan bukan pemberian Allah, tapi yang diharapkan itu adalah yang memberi. Dikira tuh angel itu bahasanya orang tasawuf itu gitu. Jadi panjenengan ini kok seneng karo wong. Suatu ketika jenengan itu diparingi barang karo wong sing disenengi. Kira-kira barang niki wau padahal regane niku murah. Tapi berhubung sing ngekeki niku wong sing disenengi, akhirnya barang niki menjadi digowo. Betul kan? Karena melihat yang memberi, bukan melihat pemberian. Contohnya seperti itu. Adapun orang-orang abrar itu yang dikejar pemberian Allah, bukan Allah. Jadi nek diparingi loro, itu orang abrar itu sibuk mencari sembuh. Tapi bagi orang muqarrab pun tidak. Tapi kenapa tidak? Karena mereka mengetahui bahwa ketika diberi sakit sebenarnya Allah menghendaki untuk dihilangkan dosa. Yang dikejar bukan lagi sembuh, tapi yang dikejar itu adalah ampunan dari Allah. Ini perbedaannya seperti itu. Jadi orang muqarrabun itu orang-orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Nah, dalam doa ini kita minta kepada Allah agar dimasukkan surga bersama dengan orang-orang muqarrabun, bukan orang abrar lagi. Surgane wong abrar niku surga sing ndek. Surgane wong muqarrabun itu surga yang tinggi. Asyuhud di ruka'i sujud, yang menyaksikan dan banyak rukuk serta banyak sujud. Al-mufina laka bil uhud, serta orang-orang yang menepati janji. Jadi wafat itu, wafat itu dalam bahasa Jawa artinya tuhu itu menepati janji. Janji kepada siapa? Janji kepada Allah. Kalau jenengan ini kan wis padha janji karo Gusti Allah. Ikrarnya kapan? Ketika kita akan pindah alam. Jadi ketika kita di alam rahim usia 120 hari. Pinten ulang? 4 bulan. Ketika ruh akan dimasukkan ke dalam janin, ruh ini ditanya oleh Allah. Quran, alastu birabbikum, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini Tuhan? Kata Allah begitu. Kemudian ruh ini menjawab, qalu bala syahidna. Nggih Gusti, kula bersaksi nek panjenengan iki Yesus pangeran kula. Baru ruh ini dimasukkan ke dalam jasad, dalam janin tadi. Jadi inilah janji kita pertama kali kepada Allah. Nek ora iso jawab, gak iso gak, ora sido. Jadi ketika roh ini tadi gak bisa menjawab, maka roh ini tidak akan dikirim ke alam rahim. Jadi perjanjian kita kepada Allah pertama kali itu di alam arwah ini, sebelum dimasukkan ke alam rahim.
al-mufina, orang-orang yang menepati janji, maksudnya itu janji kepada Allah. Dan seterusnya. Allahumma ya Allah, ij'alni panjangan tetusaken li jumateng kawula nuran fi qalbi, cahaya di dalam hati, wa nuran fi qabri, lan cahaya di dalam kubur, wa nuran fi sam'i, lan nur ing dalam sam'i pendengaran, wa nuran fi basari, lan cahaya ing dalam peningalku, wa nuran fi sya'ri, lan ing dalam rambut kula, wa nuran fi basari, lan ing dalam kulit kula, wa nuran fi lahmi, lan cahaya ing dalam daging kula, wa nuran fi dami, lan cahaya ing dalam getih kula, wa nuran fi idami, cahaya di tulangku, wa nuran fi baina yadaya, lan cahaya saking antarane depanku, wa nuran min khalfi, dan cahaya di belakangku, wa nuran an yamini, dan cahaya di sebelah kanan, wa nuran an simali, serta di sebelah kiriku, wa nuran min fauqi, dan cahaya di atasku, wa nuran min tahti, dan cahaya di bawah. Allahumma ya Allah, zidni, tambahkan kepadaku nuran, cahaya, wa atini, lan mugi paring panjenengan dumateng kawula nuran ing nur, a'dhama nurin, kang luwih agung-agung nur, wa ja'ali, mugi dadekake panjenengan li dumateng kula nuran, cahaya, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa ini cukup terkenal, insyaallah banyak yang tahu dan banyak digunakan. Tetapi sebenarnya doa ini dibaca ketika i'tikaf. Ketika i'tikaf. Apakah tidak boleh Pak dibaca setelah sholat? Pertanyaannya apakah tidak boleh? Ya boleh-boleh saja. Ini luar biasa betul. Minta kepada Allah agar diberi cahaya di dalam hatinya, di kuburnya, di penglihatannya, di pendengarannya, di kulitnya, di dagingnya, di darahnya. Apa yang dimaksud nur? Nah, kita bahas sedikit. Apa yang dimaksud nur di sini? Nur itu adalah cahaya. Ada nur, ada dia. Ini maknanya serupa. Jadi nur itu adalah cahaya yang memancar. Dia itu adalah wujud cahayanya. Artinya menjadi terang. Nah, terang itu adalah karena kita minta kepada Allah agar diberikan cahaya dimanapun, di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, termasuk dalam hati kita. Kathah wong niku urip ning gone alam sing padhang tapi atine peteng. Napa atine peteng niku? Napa ati sing peteng niku? Hati yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Nek zaman dhisik niku durung ana lampu. Zaman dhisik, zaman mbah-mbahe kula jenengan durung ana lampu. Dadi nek bar magrib metu peteng ono damar kan ngoten nggih. Tapi atine rata-rata padhang. Akhire iso bedane. Iki sandalku, iki sandalmu. Iku iso bedane kan ngoten nggih. Masih peteng niku ngerti. Iki sarungku, iki sarung. Zaman sakniki lampune padhang ning ndi padhang, tapi akeh ati sing akhirnya gak iso beda ndi bojoku, ndi bojoku. Contohnya kan. Paham? Maksudnya apa? Itu karena hati yang gelap. Hati yang gelap. Masih dunyane padhang. Tapi nek atine peteng, dia gak iso beda. Lagi. Oh, itu contohnya seperti itu. Maka doa untuk mendapatkan nur itu penting. Nah, Allah menciptakan makhluk pertama kali. Itu namanya Nur Muhammad. Pertama kali. Innallaha khalaqa qabla asya'i nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya Allah menciptakan, sebelum menciptakan segala sesuatu, yang diciptakan Allah pertama kali adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad.
Maka inilah yang disebut dengan sumber atau bahan baku setiap makhluk. Hadisnya panjang sekali, amat sangat panjang. Jadi dari Nur Muhammad ini tadi Allah mengambil 4 bagian, dicuil. Nur Muhammad ini dicuil, diambil 4 bagian. Bagian pertama Allah menjadikan kolam. Kolam bahasa Arab bukan kolam bahasa Indonesia nih. Kolam bahasa Arab itu artinya pulpen. Bagian kedua Allah menjadikan lauh. Lauh itu papan atau buku. Ono pulpennya, ono bukunya, maka Allah membuat perencanaan, skenario detail sekali. Dino iki sampeyan jam 10 oleh rezeki 20.000. Jam 10 luwih 5 bar oleh duit 20.000, mampir neng warkop sikile dientuk tawon. Itu tertulis semua dalam buku ini tadi. Jadi yang diciptakan dari Nur Muhammad ini diambil 4 bagian, dicuil 4. Yang pertama namanya kolam, yang kedua namanya lauh. Karena sudah ada pulpen, ada buku, maka Allah membuat perencanaan detail sekali. Detail sekali. Bagian yang ketiga Allah menjadikan namanya ars. Bagian yang keempat oleh Allah dijadikan 4 bagian lagi. Hamalatul ars, kursi, malaikat. Bagian yang keempat Allah menjadikan 4 bagian lagi. Terus begitu sampai tanduran, sampai hewan, semua itu bahan bakunya dari nur. Maka pada setiap diri makhluk itu sebenarnya ada cahaya asal, bagian dari nur Muhammad. Makanya di kitab ini di depan, kitab sing asli, boten sing kok palsu ngono, kitab sing berbahasa Arab itu kan diterangkan ada sifat-sifat khosois, sifat-sifat khusus Rasul. Di depan itu ada sifat-sifat khosois, sifat-sifat khususnya Nabi. Itu nek digawe puji-pujian berasap, nopo pujian ini. Nek nek zaman dhisik ono pujian. Niku nek digawe pujian bar adzan asar niku kampungnya diparingi aman. Begitu. Baiknya cukup banyak. Di antara baiknya begini. Lam yahtalim qattu tahamu telakon abadan. Antara baiknya begitu. Rasulullah itu tidak pernah ikhtilam. Apa ikhtilam itu? Tidak pernah mimpi basah. Itu Rasulullah tidak pernah. Nah, mimpi basah itu berarti tanda apa? Tanda telah balik kan ngoten ya. Nah, ojo dimaknai berarti Kanjeng Nabi itu durung balik, bukan begitu maksudnya. Jadi nafsunya betul-betul terkendali. Di antara baiknya lagi, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qatrasat wala yuradilu bisamsi tufatoni. Wa qalbuhu lam yanam, dan hati Rasulullah itu tidak pernah tidur walaupun mata beliau terpejam. Jadi Rasulullah itu walaupun tidur hatinya tetap zikir. Ya Allah. Lah kula jenengan wiridan wae keturun. Waduh wis kok kalau Kanjeng Nabi wis ora ono apa-apa. Betul enggak? Lho, nggih mboten. Kanjeng Nabi niku sare atine tetep Allah, Allah terus. Walaupun tidur. Lah kula jenengan dak kula jenengan iritan dak keturun lah wis topo ya. Wala yuradilluhu fi syamsi fatami. Kanjeng Nabi pun miyos, apa miyos? Berjalan siang hari tidak ada bayangan. Ayang-ayange raon. Kenapa? Karena Nur Muhammad, cahayanya Rasulullah itu bahan bakunya matahari.
matahari, bumi, surga, neraka itu bahan bakunya nur lebih terang cahaya Nur Muhammad daripada cahaya matahari. Ngeten iki jenengan gak mempelajari yo keimanan kita pada Rasul itu akhirnya gak kuat, betul nggak? Ngeten-ngeten harus kita tahu supaya kita itu percaya datang Rasul. Kanjeng Nabi lahir nang Mekah, bapake Abdullah, ibune Aminah, gak mantep sampean. Betul nggak? Ini Nabi tenanan apa ora kan gitu kira-kira. Tapi ketika diterangkan bahwa Rasulullah itu naik berjalan, gak ayang-ayang. Oh di antara baiknya lagi itu ada kalimat begini. Wala yura'i subau liminhu fi alani. Rasulullah itu kalau buang kotoran itu tidak ada bekasnya. Tuh. Contohnya meludah, pipis, BAB gak ada bekasnya. Ya Allah. Contohnya nek Rasulullah niku meludah. Contoh sing gampang meludah kawon nggih. Kanjeng Nabi nek meludah niku selalu ke kiri. Otomatis. Nggih. Otomatis gak padha kalih kula jenengan. Kula jenengan kan jangka barang nggih. Mesti kan ya. Jadi sesuatu yang jelek itu mesti ke kiri Rasulullah. Otomatis. Ini berarti sunnah. Tapi tidak disunahkan bagi sopir. Napa? Ayo seneng juragane ora yang betul lagi. Rasulullah kalau meludah ke kiri. Nah, ketika Rasulullah itu meludah, sebelum ludah Rasulullah itu menyentuh bumi ini buka. Ludah beliau masuk, nutup meneh, ora ono bekas. Makanya ketika Rasulullah itu meludah, para sahabat itu rebutan. Direbut ludahnya Rasulullah itu ditampani sebelum masuk ke bumi, sebelum hilang. Iya seje keringetnya Kanjeng Nabi niku wangi, ludahnya Rasulullah juga wis gak padha blas kalih kula jenengan. Ngoten nggih. Nah, belas ra padha. Kenapa kok tidak sama? Karena jasad Rasulullah itu pernah menembus 7 lapisan langit ketika Isra Mi'raj. Betul nggak? Menurut jenengan pergi ke bulan. Bulan itu di kolong langit paling rendah loh ya. Itu kira-kira butuh pengaman jasad kita nggak? Pakaian sing Rasulullah itu udah numpak burung. Panjangan bayangke tubuh yang pernah melintasi semesta sampai di atas langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Kira-kira tubuh yang seperti apa? Makanya boten podo. Jadi Kanjeng Nabi itu senajan menungso ning ora kaya lumrahe menungso. Makanya kadang ngono ya, kadang ono wong masih Kanjeng Nabi kan manusia, Pak. Lho ya mesti. Itu kan bahasa itu berusaha melecehkan sebenarnya gitu. Walaupun ustadz kan manusia, iya mesti ustadz itu yang manusia, yang masa bedes kan tidak mungkin. Tapi bahasa ini kan bermaksud melecehkan sebenarnya. Terus betul. Dan itu sudah dijawab itu. Muhammadun basarun kal basari bal huwa kal yakut fi bainal hajari. Nabi Muhammad itu basarun, manusia seperti kita. Lakal basari tetapi tidak seperti umumnya. Bal huwa kal yakut fi bainal hajari. Nabi itu seperti permata di antara batu-batu yang lain. Podo-podo watu nih, sampai dikon milih watu koral rong truk apa inten sak kepel. Ayo pilih. Podo watu nih loh. Ini perbedaan. Nek Kanjeng Nabi itu permata, nek kula jenengan ono sing watune pasar barang kok lagi. Nek kula akeh lah paling boten saya rada lumayan. Gambarannya seperti itu. Dan cahaya asal itu adalah Nur Muhammad. Ketika masuk ke Nabi Adam, Nur Muhammad itu
maka semua makhluk menjadi sujud pada Nabi Adam. Kemudian turun ke Nabi Sis, ini nur yang paling besar, yang cahayanya menyala. Nek kados kula jenengan iki nurnya kecil, kadang cilik ketutupan pisan. Ngoten nggih. Mangane ditungani niki, ya Allah, jadikan diriku cahaya, hatiku bercahaya, supaya nur Muhammad yang ada pada diri kita itu bercahaya kembali. Ramane Kanjeng Nabi, bapake Kanjeng Nabi namine Abdullah. Itu gelarnya Misbahul Haram, penerangnya tanah haram. Sayyid Abdullah itu penerangnya tanah haram, Mekah itu. Jadi ketika Sayyid Abdullah itu diputuskan oleh bapaknya untuk menikah dengan Aminah, budal Arab akad nikah itu dicegat oleh Laila Al-Adawiyah, dicegat oleh perempuan-perempuan, minta dinikahi karena saking gandengnya, begitu dicegat kalau Laila Al-Adawiyah itu, terus Abdullah, kowe rabi karo Aminah gak apa-apa, kowe bar rabi karo Aminah moro nggon aku rabi bisa. Dan itu banyak perempuan seperti itu. Ini sangat gak kepingin pingin tapi gak lagi. Itu begitu nikah dengan Aminah, mantun nikah malam pertama, Nur Muhammad yang ada di sulbi Abdullah pindah ila rahimi Aminah, pindah kepada rahimnya Siti Aminah. Begitu pirang dino beberapa hari kemudian Abdullah ini manani Lailah Al-Adawiyah sing jaluk dirabi. Dipanani, piye jarine kowe ya pengin tak rabi. Akhirnya gak mau. Karena cahayanya sudah berpindah ke rahim Siti Aminah. Lu sampai apa? Sama, dari cahaya besarnya Nur Muhammad itu pindah. Nah, pada setiap diri kita itu ada bagian dari Nur Muhammad. Ada yang cahaya itu bersinar terang, ada yang cahaya itu kecil, bercilik ketutup bisa. Makanya penting dungo niki. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran macam-macam. Supaya kita itu diberi cahaya oleh Allah, diberi oleh Allah lautan cahaya. Tidak hanya menerangi diri kita, tetapi juga menerangi lingkungan kita. Wong niku nek wong apik, teman-teman wong apik, orang yang baik dan bermanfaat, dia hadir dimanapun, maka lingkungannya itu menjadi terang. Wong iki padha seneng, wong iki kan enten, wong iki kumpul wong. Kita kumpul sama orang niku merasa tenang, merasa eling Gusti Allah. Enten mesti ada. Jadi kan mesti pernah merasakan itu. Aku nek kumpul sampean lho mesti sing diomong ku sing apik-apik akhire eling Gusti. Enten wong nek kumpul wong ku sing dieling sing elek-elek. Itu ada hadisnya itu memang. Betul. Ada hadisnya. Nah itu artinya orang yang mempunyai cahaya yang bisa menerangi dirinya sendiri serta bisa menerangi orang lain. Dan itu artinya orang yang manfaat bagi orang lain. Dan itulah itu diwaca ketika iktikaf menjelang subuh. Nah, bar salat napa angsal? Pertanyaan napa angsal mawon. Sampai maca donga, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bar salat iku gak apa-apa. Betul ini. Mboten napa-napa. Sampai maca Allahumma lakal sumtu bar salat iku ya gak apa. Sampai maca donga Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is bar salat iku ya gak apa-apa. Tapi ya napa? Tidak pada tempatnya. Nggih betul napa? Enggak apa-apa ya. Artinya tidak apa-apa itu tidak berdosa, betul maksudnya ini. Tapi tidak pada tempatnya. Sampai nunggu kok gak pas neng kursi, kira-kira nyaman atau betul? Itu gambarannya seperti itu. Jadi tidak pada
tidak pada tempat. Ini contohnya kados. Pun para jamaah sampai sini dulu menerangkan doa yang dilakukan ketika iktikaf. Kalau kadang mikir, iki kabutan kita moga tak sampai Ndi kok koyoke arep nglakoni cek abote ngono pikiran kula nggih. Mudah-mudahan pikiran saya salah. Barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Nggih. Orang tua Rasulullah iya, itu kasus itu kan pernah ramai di medsos beberapa tahun yang lalu. Jadi ada pendapat yang mengatakan orang tua Rasulullah itu masuk neraka. Pendapat itu malah haram dalilnya. Coba sekarang dibalik saja. Yang mengatakan begitu suruh menyebutkan dalilnya. Mana dalilnya kalau orang tua Rasulullah di neraka? Udah. Itu kan Rasulullah sudah menjadi Rasul dan tidak diterima karena Nabi Rasul. Ya. Enggak. Jadi begini. Jadi ketika ada sahabat yang orang tuanya itu belum menangi Rasulullah menjadi Rasul, kemudian mati, maka orang-orang yang pada masa namanya masa fatrah, mereka menjadi orang baik, maka mereka masuk surga. Ukurannya cuma baik dan tidak baik, hanya itu, bukan keislaman. Karena masanya masa fatrah itu begini, antara Nabi Ibrahim sampai Rasulullah itu kan terpaut banyak nabi. Kemudian ada satu kaum yang di situ tidak ada nabi, hanya mengikuti ajaran yang diyakini itu benar dan baik. Seperti suku Quraisy. Suku Quraisy ini bukan golongan Yahudi, bukan golongan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani itu mereka mengikuti nabinya, Nabi Isa dan Nabi Musa, tapi suku Quraisy tidak. Mereka mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Kan begitu bedanya. Padahal rentangnya begitu lama. Maka ukurannya itu adalah baik atau tidak baik. Baik atau tidak baik. Jadi kalau menyebabkan ke neraka, tapi tidak ada dalam riwayat menyebut Abdullah bin Abdul Muttalib penyebab berat, tidak ada lain, tidak ada. Bukan, mereka banyak sebenarnya orang Quraisy yang tidak menyembah berhala itu banyak. Jadi tidak hanya Abdullah bin Abdul Muttalib saja, tidak. Mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Bahkan di kitab Al-Ghunyah itu diterangkan. Jadi sebelum Rasulullah Isra Mi'raj itu Rasulullah sholatnya pagi dan petang. Pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Jadi kakek Rasulullah Abdul Muttalib itu suatu ketika itu pernah bernadar untuk berusaha menemukan bi'ru Zamzam, sumur. Jadi Zamzam itu pernah asap. Beratus-ratus tahun Zamzam itu dicari sumurnya tidak ketemu. Pernah. Kenapa? Karena di sekeliling Ka'bah ditanduri berhala sebanyak 365 sesuai jumlah hari. Akhirnya Zamzam tidak mau keluar.
Abdul Muthalib itu berusaha menemukan Zam-Zam karena mengikuti Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya nadar, mengko nek aku iso nemokke Zam-Zam, salah siji anakku tak korbankan. Mengikuti Nabi Ibrahim lagi, korban anak. Lu begitu nadar mulur ketemu teman Zam-Zam, itu akhirnya mau keluar lagi sumbernya. Ceritanya begitu. Maka dilakukanlah ini kurban salah satu anaknya. Anaknya Abdul Muthalib itu sing lanang 10. Diundi, sing metu Abdullah. Lah ketika sing metu Abdullah mau dieksekusi, dikorbankan sebagaimana Nabi Ibrahim, terjadilah di Mekah ono di ibu-ibu di istighosah. Bapak Abdullah paling ganteng, paling menang, paling soleh. Tidak setuju. Diundi lagi sing metu Abdullah meneh. Diundi lagi. Terus begitu. Sampai 200 perempuan kota Makkah itu melakukan istighosah. Saiki kira-kira jenenge istighosah kan maksudnya supaya ketika diundi sing metu duduk, lho sing metu tetep Abdullah meneh. Akhirnya dikonsultasikan pada para pemuka agama. Akhirnya diputuskan, jadi bila mana terjadi pembunuhan itu dendanya diat menyembelih 100 ekor onta, diijoli dengan 100 ekor onta. Onta itu kira-kira saat ini kalau zaman dulu onta, kalau sekarang kira-kira ya alpat lah. Berarti Abdul Muthalib itu orang yang sangat kaya, dibeli 100 onta. Itu saking kepinginnya Abdul Muthalib itu mengembalikan ajaran Nabi Ibrahim. Jadi ada kitabnya, silakan dibaca, tapi belum ada terjemahannya. Mafahim Yajibu An-Tusohah judulnya. Judulnya Mafahim Yajibu An-Tusohah. Itu ada diterangkan, luar biasa. Antara lain begitu. Jadi tidak benar kalau orang tua leluhur Rasulullah itu masuk neraka. Kalau paman Rasulullah masuk neraka, ya sinten pamannya? Iya, karena memang orang jelek gitu maksudnya. Orang jelek, orang yang tidak melakukan perbuatan baik, menolakkan kerasulan Nabi dan lain. Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya. Banyak orang seperti itu. Tapi yang melakukan perbuatan baik, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, dia termasuk itu masa fatrah namanya kalau dalam sejarah. Begitu. Ada yang lain? Ibu monggo. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf Ustaz. Itu tadi yang Ustaz bahas itu yang saya tahu mengenai doa iktikaf. Apakah iktikaf itu sama dengan wirid? Menurut saya, yang sebelumnya itu adalah doa menjelang azan di buku kami halaman 81 sampai 89. Terus kemudian di sini dijelaskan mengenai doa-doa pada saat azan dikumandangkan. Nah, ini yang saya cari. Doa iktikaf itu tadi yang menjelaskan seperti Nur Muhammad dan sebagainya. Yang di sini setelah masuk dalam masjid, masuk dalam masjid itu langsung amalan sepanjang siang dan malam. Kan mohon maaf kalau saya salah. Itu yang dibahas mengenai iktikaf tadi itu juga apa? Mohon maaf sebelumnya. Mungkin menerjemahkannya yang sedikit berbeda. Jadi ketika masuk masjid kemudian sholat tahiyatul masjid, babnya sama. Masuk masjid ini di depan itu, faida farabda minar raka'ataini, setelah engkau selesai melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, fanwi, maka berniatlah al-i'tikaf, beriktikaf. Di situ ditulis.
Fanwi, maka berniatlah al-i'tikafa untuk beriktikaf. Wa'u bima ta'abihi Rasulullah SAW, serta berdoalah sebagaimana doa yang dilakukan oleh Rasulullah ba'da raka'atal fajri fakul dan seterusnya. Nah, masalah kita benten tadi halamannya nakodon. Jadi setelah masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah selesai berniatlah untuk iktikaf. Di situ keterangannya begitu. Kemudian bacalah doa sebagaimana yang dibaca oleh Rasul. Berarti doa ketika beriktikaf. Di depan. Sebelum adzan, sambil menunggu adzan subuh. Iya, berarti berangkat ke masjidnya roto awal, begitu maksudnya. Jadi begitu ibu. Iya, mantap. Sampun para jamaah, kan gedang goreng pun matang nih. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah.